Selamat datang di channel Yudagani Mobil. Kia Rio tahun 2012 transmisi automatic. Mobil ini pesanan Pak Angga dari Jogja. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi tentang harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Beginilah mobil yang baru kita dapatkan. Jika kita memutuskan beli mobil bekas, biasanya perlu ada permajaan untuk unitnya. Namanya juga mobil bekas dipakai. Contohnya ada lecet di bodi, harus ganti ban, perbaikan kaki-kaki, kemudian waktunya ganti oli, pajaknya mati. Biasanya seperti itu, harus ada budget spare untuk rapikan unitnya. Dan kami di sini selain kami carikan unitnya sampai dapat, kami juga bisa bantu permajaan. Misalnya Anda ingin terima mulus, kami bisa perbaiki yang lecet, kemudian terima diganti oli, terima mobilnya sampai di salon. Kami bisa bantu semuanya sampai upgrade. Misalnya mau upgrade infotainment system, pemasangan head unit Android atau dashcam atau power dan subwoofer, semuanya kita bisa bantu. Jadi kami tidak lepas setelah inspeksi. Saya akan bahas kondisi mobil ini mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Hanya bagian bumper ini kurang rapet ya, antara gap dan headlamp. Ini bisa dirapikan di body repair, yang seperti ini juga bisa rapi. Dan untuk bumper depan ini pernah dicat ulang. Untuk pengecatan ulangnya sih baik. Fog lamp bagian kanan utuh. Overall bumper depan ini pecah parah sih sebenarnya tidak ada. Tapi jika kita lihat secara detail memang ada beberapa yang bule di bagian ini. Kemudian di bagian bawah sini juga ada yang lecet seperti ini. Dan kusam. Jika ingin mulus total bisa dicat satu bumper. Hitungannya satu panel. Satu panelnya itu 500.000. Fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri utuh, dan untuk kap mesin kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 153 mikron. Jadi pernah dicat ulang satu kali untuk bagian kap mesin ini. Yang original itu 50 sampai 90 mikron. Jadi naik ketebalan 50 sampai 100 mikron itu hanya naik cat satu kali, tidak ada dempul tebal. Velgnya masih ori, 16 inci. Kondisinya tidak ada pecah, tidak ada retak. Untuk lecet sih wajar ya, namanya juga mobil dipakai. Bisa mulus total, paling dicat ulang. Jika velg jenis chrome seperti ini tidak bisa diperbaiki, bisanya paling dicat ulang, ditutup. Dan untuk produksi ban di tahun 2021, masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2021, belum expired, dan ketebalan di 7,13 mm. Masih tebal untuk ban depan bagian kanan, layak dipakai. Kemudian untuk kampas rem bagian depan kanan masih tebal, layak dipakai. Dan untuk liner fender bagian kanan ada yang sobek sedikit di bagian ini bawah ya. Saya lihat di marketplace harganya 350.000, ya sekitar pemasangan ongkir 450.000 lah bagian liner fender.
tapi bawahnya ya, jadi tidak terlalu kelihatan. Untuk safety ke atas, ke engine sih masih ketutup. Dan untuk fender depan kanan, kondisi catnya baik, sama rata-rata pernah dicat ulang. Spion bagian kanan ada kusem. Untuk kusem sih beberapa bisa dipoles. Dan untuk mikasennya ini pecah. Tapi saya lihat di mobilnya sudah dibelikan oleh owner lamanya. Dengan harga pasangnya itu mahalan jasa pasangnya, karena membukanya dengan pemanas. Jadi jasa pasangnya itu 100.000 satu lampu. Untuk mika seperti ini 50 sampai 100.000 harganya. Jadi tinggal pasang saja. Ada partnya sudah dibelikan oleh owner lamanya, sekitar 100.000 lah. Kemudian untuk pilar-pilar ini sampai ke bagian atas ada beberapa cat yang masih ori, masih di bawah 100 mikron. Kondisinya tidak ada lecet parah, jamur bisa hilang dipoles, antena utuh. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2021, sama dengan depan kanan produksi bannya. Ketebalan juga sama rata dengan depan 7 mm lebih. Jadi ban belakang bagian kanan layak dipakai. Dan untuk velg rata-rata lecet saja, pecah, retak tidak ada, layak dipakai. Untuk pengecatan velg, satu velg hitungannya 250.000. Bisa kami repaint, mau diganti warna putih atau hitam atau silver bisa. Kemudian pengereman bagian belakang, tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Kampas rem bagian belakang masih bagus. Fender belakang kanan ada beberapa yang kusem. Kusem itu sudah lama tidak dipoles ya. Untuk lecet sih tidak ada, enak dilihat. Ketebalan catnya bagian fender belakang kanan 122 mikron. Pernah dicat ulang satu kali. Dan untuk pintu belakang kanan tidak ada pecah parah, enak dilihat. Ketebalan catnya pintu belakang kanan 115 mikron. Pernah dicat ulang satu kali sama. Dan untuk karet balon bagian pintu belakang kanan kondisinya baik, dan las titik pabrikannya juga ada. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping, belum pernah ngeguling karena utuh. Dan karet pintu utuh, silar pintu utuh. Kemudian pintu bagian driver, untuk cat rata-rata semuanya baik ya, tidak ada pecah parah. Kemudian ketebalan catnya bagian pintu driver 160 mikron, pernah dicat ulang satu kali. Kemudian untuk karet balon bagian pintu driver kondisinya baik. Dan untuk las titik pabrikan di pilar A juga ada. Jadi bagian samping kanan ini tidak ada bekas tabrakan keras dari samping, tidak pernah ngeguling. Karet pintu utuh, silar pintu utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras, karena kita bisa cek mulai dari pilar A, pilar B, pilar C, silar pintu. Meskipun pernah dicat ulang, tapi kita punya alat coating thickness, alat ukur ketebalan cat. Jadi selama naik ketebalan 50 sampai 100 mikron itu hanya pernah dicat ulang satu kali, tidak ada dempul tebal. Dan ini untuk bagian stop lamp bagian kanan tidak ada yang pecah, kondisinya baik. Dan untuk bagasi belakang ini kondisi catnya baik, ketebalan catnya bagian bagasi belakang 102 mikron, pernah dicat ulang. High mount stop lamp utuh. Dan untuk karet wiper juga kondisinya masih baik. Stop lamp bagian kiri kondisinya baik. Bumper belakang ini sama, pernah dicat ulang. Kondisi saat ini paling lecet itu di bawah ya, seperti ini. Reflektor utuh. Nah di atas reflektor dia ada lecet juga.
sensor mundur 2 titik utuh, reflektor bagian kanan utuh, sensor mundur bagian kanan utuh. Untuk bumper belakang ini jika ingin mulus total ya dicat ulang, satu bumper hitungannya satu panel, karena jika kita lihat secara detail ada beberapa yang lecet. Satu panelnya seperti bumper depan tadi ya, 500.000. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya, trim bagian kanan ini utuh, bagian kiri utuh, karpetnya juga masih pada ori ya. Kemudian lampu kabin juga masih aktif, dan ini untuk paketannya, paketan Mika Sen. Tapi saya lihat di sini jumlahnya 1 ya, sedangkan Mika Sen-nya itu kanan kiri. Paling kita beli 1 lagi jika memang ada 1 dalamnya. Dan untuk ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya. 6,32 mm. Untuk ban serep layak dipakai, masih tebal. Dan untuk dongkrak kunci roda di sini lengkap. Di sini hanya ada kotor. Untuk kotor bisa hilang di salon ya. Dan untuk sealer bagian bagasi belakang semuanya masih pada baik dan masih presisi lurus. Dan untuk karet balon bagian bagasi belakang utuh. Dan ini untuk rear cross membernya, karetnya masih baik. Nah ini ya plastik pabrikannya dan masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras, karena mulai dari sealer bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Dan ini untuk bagian ban belakang bagian kiri. Produksi di tahun 2021, sama dengan yang lainnya. Ketebalan juga sama rata 7 mm lebih. Jadi ban belakang kiri layak dipakai. Paling velg saja ya, rata-rata banyak yang lecet seperti ini. Jika ingin mulus ya dicat ulang, diganti warna juga bisa. Kemudian kampas rem yang saya jelaskan tadi, bagian belakang sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya masih bagus untuk kampas rem bagian belakang. Fender belakang kiri sama pernah dicat ulang dan kondisinya ada beberapa yang sudah bule juga, perlu dicat ulang lagi jika ingin mulus total. Pintu belakang kiri sama ada beberapa yang luka juga, pernah dicat ulang juga 1 kali. Dan untuk karet balon bagian pintu belakang kiri di sini ada yang sobek ya. Harganya lumayan mahal untuk karet balon seperti ini. Untuk Kia Rio 450.000. Untuk pilar-pilar semuanya masih pada utuh, titik pabrikan ada. Dan untuk karet pintu ada yang sobek juga di bagian ini. Karet pintu ini agak mahal ya, 1 set dari atas sampai ke bawah. Harganya 750.000 saya cek. Untuk sealernya masih pada utuh semua. Dan untuk pintu bagian depan kiri rata-rata catnya baik sih sebenarnya, tidak ada pecah parah ya, hanya kusam saja dan pernah dicat ulang. Kemudian untuk bagian karet balon bagian pintu depan kiri utuh, plastik pabrikan di pilar A utuh. Jadi jelas ya mobil ini bagian kiri juga tidak ada bekas tabrakan keras, karena mulai dari pilar A, pilar B, pilar C semuanya utuh. Karet pintu utuh, sealer pintu utuh. Spion bagian kiri catnya baik dan Mika Sen-nya itu pecah bagian kiri juga. Jadi kemungkinan beli 1 lagi ya untuk Mika Sen-nya. Untuk pemasangan sih tadi yang saya jelaskan 100.000. Kemungkinan 270.000 lah sampai 300.000. Berikut dengan pembelian Mika Sen bagian kiri. Fender depan kiri, kondisi catnya ada beberapa yang bule. Bule itu cat pudar ya. Pecah parah sih sebenarnya tidak ada. Ketebalan catnya ini ya rata-rata sebelah kiri itu 121 mikron. Semua pernah dicat ulang 1 kali.
tidak ada dempul tebal, ketebalan baik. Dan untuk ban depan bagian kiri produksi 2021. Jadi semua ban produksi di tahun 2021. Masa pakai ban itu 4 sampai 5 tahun, produksi di tahun 2021, belum expired dan ketebalan masih 7 mm lebih. Jadi semua ban mobil ini layak dipakai. Dan untuk kampas rem juga bagian depan kiri sama masih tebal, layak dipakai. Ini ya kampas remnya di atas, besinya di bawah. Jadi semua kampas rem masih tebal. Dan untuk liner fender bagian kiri utuh. Velg rata-rata ada beberapa lecet. Jadi untuk semua velg hitungannya jika mau dicat ulang 1 juta. Per titiknya per satu velgnya 250.000. Bisa kami perbaiki jika ingin mulus total. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Rata-rata pernah dicat ulang, keliling. Kemungkinan masuk di asuransi karena pengecatan ulangnya sangat baik. Dan untuk kondisi saat ini, jika ingin mulus total, saya hitung ada 5 panel lah bumper depan, kemudian fender, dan bagian velg rata-rata sekitar 2.500.000 lah. Ketambahan 200.000 paling buat setel gap antara bumper dan headlamp. Ini bisa di setel sekalian di body repair. Tapi ini bukan PR fatal. Artinya untuk lecet di body, kemudian lecet di velg, itu wajar. Namanya juga mobil bekas dipakai, bukan PR fatal. Misalnya mau dilewat ya lumayan 2.500.000. Tapi jika pemesan ingin mulus total ya kami juga bisa bantu karena di sini ada tim body repair. Kami bisa repaint keseluruhan yang lecet-lecet. Kemudian untuk poles sih perlu ada beberapa jamur, baret halus itu bisa hilang dipoles. Poles masuknya nyalon keseluruhan, poles body, jamur kaca, ruang mesin dibersihkan, bagasi belakang, interior semuanya dibersihkan, masuknya nyalon. Untuk jenis mobil city car atau hatchback, mobil sedan, mobil kecil 500.000. Kemudian mobil ini memang pernah disiram satu bodi, rata-rata pernah dicat ulang. Tapi kita punya alat coating thickness, alat ukur ketebalan cat. Nilai ketebalannya itu 50 sampai 100 mikron. Jadi tidak ada dempul tebal, hanya naik cat satu kali. Dan kita sudah cek mulai dari pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, silar pintu, semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras. Kia Rio tahun 2012 ini mesinnya 1400 cc, 4 silinder, tenaganya 107 PS, torsinya 13,8 kgm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan. Lewat mobil ini transmisi automatic konvensional 4 percepatan Triptronic. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya dalam kota bisa dapat di 12 sampai 13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 13 sampai 14 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi pembakaran masih sempurna. Radiator ini menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve kering, gearbox atas kering, dan untuk bagian bawahnya semuanya rata-rata masih kering, belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Ini cover valve, gearbox atas, bagian bawah. Di bawahnya juga tidak ada netes ya. Jadi untuk packing dan seal sepertinya pernah diganti, belum ada yang minta waktunya diganti, saat ini masih kering.
Mobil ini kilometernya 142.000, dan untuk catatan penggantian oli berikutnya, oli mesin ada saya lihat di 144.000. Jadi 2.000 lagi ganti oli mesin berikutnya. Untuk hasil tes olinya juga oli mesinnya oke, di 49,9%. Yang tidak ada histori itu penggantian oli transmisi. Jadi saya sarankan untuk diganti oli Matic penggantian 650.000. Dan untuk minyak rem masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi, masih baik. Aki menggunakan merek GS 55 ampere 12 volt. Hasil tesnya juga good, baterai health di 100%. Historinya juga ada saya lihat di tahun 2024 bulan 2 pembelian aki mobil ini. Jadi aki juga sangat layak dipakai, pemakaian 4-5 tahun. Dan untuk kap mesin belum pernah dibuka, sealernya utuh. Dan untuk bagian apron semuanya masih utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci masih ori, dapat 2, terintegrasi dengan remote. Remote-nya juga masih aktif. Inilah door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kaca film bagian driver ini juga kondisinya baik. Power window-nya, autonya juga masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik. Kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik dan power window-nya aktif. Electric mirror, power retract tombolnya di sini. Power retract bagian kanan aktif, electric mirror-nya bagian kanan aktif, power retract bagian kiri aktif, electric mirror-nya bagian kiri aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya baik. Kemudian plafon bagian depan ini kondisinya baik. Hand grip juga utuh. Dan untuk sun visor bagian penumpang depan kondisinya baik. Ada vanity mirror masih baik. Lampu aktif. Spion tengah sudah ada inek. Sun visor bagian driver kondisinya baik. Ada vanity mirror juga sama. Joknya masih asli fabric, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Kotor sedikit bisa hilang di salon. Dan bagian driver kondisinya baik, sama, tidak ada yang cacat. Karpet lantainya juga masih ori. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di jok tidak ada karat. Di dalam fuse box ini juga tidak ada karat. Besi di dalam dashboard ini tidak ada karat. Ini besi-besi yang di bawah jok tidak ada karat. Besi yang ada di atas dashboard juga tidak ada karat ya. Fuse box juga tidak ada lumpur. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. ACC kontak sudah on. Soket UBD2 sudah terpasang. Dan ini hasil diagnosanya. Ada fault itu di bagian airbag. Nah ini, yang lainnya pas semua. Jadi mobil ini sebelum kita bayar juga sudah kita inspeksi ya. Fault di bagian airbag itu antara kabel spiral yang ada di dalam setir ini, kemudian antara modul airbag yang ada di sini. Dan di sini informasinya driver airbag, jadi modul yang ada di bagian setir, bagian driver. Jika ganti kabel spiral saja berikut dengan pemasangan itu di 1.200.000. Tapi jika harus ganti modul airbag di 4.500.000. Sebendel sampai ke bagian cover klakson ini. Jadi kemarin itu pemesan setuju karena memang mobil ini juga harganya mungkin masuk, jadi tetap dibayar meskipun ada penggantian airbag. Tapi mudah-mudahan sih hanya kabel spiral ya. Nanti kita akan cek dulu ke bengkel, kita bongkarin semua. Mudah-mudahan hanya ganti spiral. 1,2 juta sudah beres.
Indikatornya juga memang mati ya. Jadi ketika belum kita startup seperti ini, normalnya dia ada indikator airbag, dan di sini indikator airbagnya itu tidak nyala. Jadi setelah diganti modul airbagnya, baru kita aktifkan lagi lampu yang ada di speedometer. Bisa akan normal lagi karena yang lainnya no fault. Artinya tidak ada check engine juga keluar di bagian speedometer, hanya masalahnya di airbag. Kilometernya 142.000. Dan ini kondisi setirnya belum di retrim, masih ori dan masih kenceng, ada kulit jeruknya, awet karena ada cover setirnya ya. Dan untuk pedal rem dan gas tidak ada yang habis. Kemudian mobil ini ada buku manual booknya, buku servisnya memang tidak ada. Dan ada beberapa history service, kita bisa lihat dari kilometernya masing-masing dari history service. Artinya mobil ini kilometernya normal 142.000 dengan setir yang masih kulit jeruk, kemudian kenceng, dan pedal rem dan gas tidak ada yang habis. Untuk catatan penggantian oli berikutnya, ini masing-masing saya akan perlihatkan. Oli mesin ganti berikutnya 144.000. Nah ini. Dan untuk oli transmisi yang tidak ada, jadi saya sarankan untuk diganti. Ini penggantian aki histori di 2024. Penggantian aki yang saya jelaskan tadi 650.000. Kemudian saya akan nyalakan mesinnya. Ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan hasil diagnosanya tadi tidak ada fault di bagian yang lainnya ya, selain di airbag. Power steeringnya juga enteng. Ini saya pakai tangan kiri. Klakson aktif. Kemudian kaca depan ini tidak ada yang pecah. Kaca filmnya juga masih baik. Wipernya aktif, airnya hidup, ngipasnya masih detail. Wiper bagian belakang aktif, airnya juga hidup, dan ngipasnya masih detail. Jadi untuk semua karet wiper masih baik. Ventilasi AC bagian kanan ini juga utuh. Dashboard juga semuanya rata-rata utuh, tidak ada yang cacat. Ventilasi AC bagian kiri utuh. Laci masih baik. Ventilasi AC bagian tengah ini, tuasnya ini tidak ada ya. Nah ini untuk menggeser arah semburan, bagian ini tidak ada tuasnya. Saya lihat di marketplace tidak ada khusus Kia Rio. Paling kita beli yang persamaan ya. Persamaan sih banyak. Mudah-mudahan bisa dipasang sekitar 75.000. Kemudian untuk lampu-lampu semuanya aktif. Lampu depan, fog lamp, lampu belakang, lampu rem, high mount stop lamp semuanya aktif. Head unit merek Kenwood single din aktif. Ada USB dan aux untuk head unit. Aktif, ada jam digital masih aktif, di bawahnya ada tempat penyimpanan. AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin ya. Dari suhu 33,5 derajat Celcius, saya akan tempelkan di sini. Pengetesan AC seperti ini, mobilnya tidak jalan. RPM di 900, jika dapat di 26 derajat Celcius itu termasuknya AC-nya masih dingin ya. Oke, sudah dapat di 25,8 derajat Celcius. Ini juga masih bisa akan turun lagi. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Di paling bawah sini ada power outlet dan soket lighter. Dan ini tuas transmisi automaticnya. Gear AT 4 speed konvensional. Sudah ada mode Triptronic. Ada shiflock juga untuk parkir paralel. Parking brake mechanical dan masih pendek. Jadi masih bagus ya untuk kampas rem bagian belakang. Di sini juga ada 2 buah cup holder dan ada tempat penyimpanan. Masih sangat rapi, hanya kotor sedikit bisa hilang di salon. Inilah door trim belakang kanan, utuh, tidak ada yang cacat. Door trim belakang kiri sama utuh. Plafon bagian belakang ini juga kondisinya utuh, serta hand grip model retract. Kemudian untuk lampu kabin mati. Ini sepertinya bohlamnya ya. Ya bohlam sekitar 50 sampai 100.000. Nanti bisa kita ganti bohlamnya.
Dan ini surat-suratnya. Jadi kemarin itu suratnya kita tinggal ke ownernya. Jadi kita nitip pajak ke ownernya. Sudah hidup saat ini bulan 12 2024. Dan untuk platnya 2025. Keaslian surat-surat ini juga sudah kita cek sampai ke nomor rangka. Semuanya asli. Dan untuk faktur juga masih disimpan. Mobil ini masih tangan pertama. Faktur dan STNK masih satu nama. Dan jok bagian belakang juga sama ya, masih ori, fabric, kondisinya baik, tidak ada yang cacat, hanya kotor bisa hilang di salon. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Angga dari Jogja. Untuk kaki-kaki mobil ini ada suara bagian depan dan bagian belakang. Wajar ya, mobil ini kilometernya sudah 140 ribuan. Biasanya permajaan kaki-kaki itu di kilometer 100 ribu pas itu biasanya sudah permajaan kaki-kaki, permajaan parking dan seal. Jadi jika kita mengukur kilometer yang sudah berjalan di mobil ini dengan keadaan yang seperti ini dan kaki juga sudah minta waktunya permajaan, itu sangat wajar. Mobil ini pembelian di harga 93 juta. Kemudian detail yang saya jelaskan di mobil ini, total keseluruhan dirapihkan sampai saya hitung bagian airbag juga kita ganti modulnya berikut dengan jasa. Totalnya di 113.675.000. Jadi untuk pembelian mobil sih 90 sampai 100 juta. Itu paling mahalnya. Jika kita memutuskan beli mobil bekas, pasti kita harus adakan spare dana untuk rapi-rapi unitnya. 10 juta ke atas lah minimal. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Kia Rio tahun 2012-2013 105 juta sampai 115 juta. Pembelian mobil sih yang saya jelaskan tadi 90 juta sampai 100 juta. Sisanya itu untuk rapi-rapi unitnya. Tapi kembali lagi kepada pemesan. Jika memang pemesan tidak masalah di PR yang tidak berat, misalnya banyak mobil ini kan PR yang bisa dilewat, contohnya perbaikan bodi. Jadi ada beberapa yang bisa dilewat. Misalnya mau yang penting-penting dulu yang akan dikerjakan, yang seperti itu juga bisa. Jadi pastinya dana akan ada sisa jika memang semuanya tidak dilakukan permajaan, hanya beberapa saja yang akan dilakukan, misalnya yang penting-penting saja. Untuk mobil bekas pasti ada permajaan di unitnya. Jadi kita harus adakan spare dana minimal yang saya jelaskan tadi, 10 juta ke atas. Untuk mobil sih yang penting tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir banyak, yang kilometernya tinggi juga banyak. Namanya juga mobil bekas dipakai. Tapi yang seperti itu PR fatal bagi saya, jadi tidak saya sarankan. Artinya selama mobil itu bisa kami bereskan, saya masih mampu, saya akan rekomendasikan kepada pemesan untuk dibeli mobilnya. Mobil bekas itu kondisinya tidak akan sama rata, kemudian harganya juga tidak akan sama rata, bisa terjadi dapat harga murah. Misalnya Anda bisa nawar sendiri, kita seperti biasa persilahkan untuk negosiasi kepada pemesan langsung, bisa dapat harga murah. Misalnya Anda pemesan bisa nawar dapat murah, ya bisa terjadi. Kemudian lagi rezeki PR-nya hanya sedikit dapatnya, ya bisa terjadi karena semuanya tidak akan sama rata. Bisa terjadi 110 juta atau 105 juta sudah all in, semua berikut dengan jasa dan rapi-rapi bisa terjadi. Kami transparan. Anda juga bisa cari sendiri unitnya di OLX atau di marketplace Facebook. Anda sendiri yang menentukan unitnya bisa. Kami bantu inspeksi saja juga bisa. Atau unitnya seperti ini dari kami, seperti biasa pada waktu transaksi kita akan persilahkan nego langsung kepada owner. Jadi semua pemesan kita akan persilahkan nego langsung kepada owner. Jadi tergantung rezeki. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian kami selain aktif di YouTube, kami juga aktif di Instagram. Silakan follow Instagram saya
Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Untuk seputar pertanyaan mobil bekas, Anda ingin pesan mobil apa di kami, budgetnya berapa, semua pertanyaan akan kami balas di WhatsApp. Silakan Anda WhatsApp. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.